Kalau kita berbicara mengenai pemecatan kami kepada Wali Nagari Kota Karanggugu, itu telah melalui proses yang panjang. Itu dilakukan mulai dari sebelum saya. Yang pertama, ada laporan dari masyarakat bahwa beliau ini sempat terjadi keributan dengan masyarakat, bahkan sempat katanya mau dipukul. Itu masalah SPBU dan lain-lain. Dan beliau banyak tindakannya itu yang semena-mena. Bahkan ada tindakan beliau yang di luar kewenangan beliau, melanggar perintah Kemendagri sehubungan dengan jabatan perangkat nagari. Itu wali nagari tidak semena-mena boleh memberhentikan mereka. Harus ada dasar hukumnya, harus ada peringatan 1, 2, dan 3, dan dijelaskan kesalahan. Saya sebagai wali nagari Kota Karanggugu cukup sangat terkejut dengan adanya pemberhentian dari Bupati Solo, karena yang saya paham tentang regulasi itu tentu ada mekanisme regulasi pemerintah yang harus dilakukan. Kalau memang benar-benar saya bersalah, tentu ada teguran 1, 2, dan 3. Di dalam masa jabatan saya ini, orang itu banyak mengadu kepada saya, di mana ada beberapa wali nagari yang laporan dari masyarakat kepada saya bahwa mereka itu cukup tidak disenangi oleh masyarakat. Dan ada beberapa nagari juga yang dibuat laporan masyarakat, itu saya sudah perintahkan kepada inspektorat untuk menyusun semuanya. Dan saya sudah perintahkan inspektorat juga untuk turun, termasuk DPMN dan asisten 1. Kebetulan asisten 1 sekarang sudah saya kembalikan jabatannya kepada Pak Edisar, yang kemarin sempat diturunkan pangkatnya oleh Pak, dan dicopot jabatannya oleh Pak Gusmal. Nah, menurut saya pencopotan itu tidak sesuai aturan, dan saya kembalikan jabatan beliau sebagai kewenangan saya. Kalau kita berbicara mengenai pemecatan kami kepada Wali Nagari Kota Karanggugu, itu telah melalui proses yang panjang. Itu dilakukan mulai dari sebelum saya. Yang pertama, ada laporan dari masyarakat bahwa beliau ini sempat terjadi keributan dengan masyarakat, bahkan sempat katanya mau dipukul. Itu masalah SPBU dan lain-lain. Dan beliau banyak tindakannya itu yang semena-mena. Bahkan ada tindakan beliau yang di luar kewenangan beliau, melanggar perintah Kemendagri sehubungan dengan jabatan perangkat nagari. Itu wali nagari tidak semena-mena boleh memberhentikan mereka. Harus ada dasar hukumnya, harus ada peringatan 1, 2, dan 3, dan dijelaskan kesalahan mereka. Ini kebetulan Pak Wali Nagari di Kota Karanggugu ini itu melakukan kesalahan yang fatal dengan memecat 6 atau berapa orang? 6 wali jorong tanpa teguran, tanpa ada alasan. Begitu beliau dilantik, beliau langsung pecat. Kebetulan katanya wali jorong yang 6 ini melakukan pelaporan kepada Pemda dan kepada camat. Camat sudah melanjutkan kepada DPMN. DPMN waktu itu sudah memberikan surat teguran kepada wali nagari agar wali nagari taat aturan. Kalau seandainya tidak ada kesalahan dari wali jorong ini, tolong dikembalikan lagi, karena itu adalah sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada. Rupanya surat pertama dari DPMN juga tidak diindahkan oleh beliau. Lalu DPMN memberikan surat teguran yang kedua. Teguran yang kedua juga nggak diindahkan, dan saya nggak tahu kenapa. Mungkin orang ini merasa dia sudah yang paling berkuasa di situ, atau question ya, dia punya backingan yang lebih hebat yang penguasa di Kabupaten Solo. Karena mungkin ini saya nggak tahu ya, karena bupati kan satu kampung dengan dia, tapi Allahu alam. Ya, saya tanya Allahu alam, saya nggak tahu. Tetapi saya bilang kenapa tidak ada tindakan daripada Pemda? Sedangkan Pemda sudah memberi teguran, dan ini tidak ada tindak lanjut. Karena negara kita negara hukum, 6 wali nagari ini karena dia tahu proses hukum, beliau membuat surat laporan kepada Polda. Di Polda 6 wali jorong ini diterima dan diberkas dan diproses oleh Diskrimsus. Hasil penelitian Diskrimsus ditujukan kepada Pemda Kabupaten Solo agar orang ini diberikan, wali nagari ini diberikan tindakan tegas. Nah, tindakan tegas maksudnya apa? Ya kan? Perintah dari Diskrimsus Polda Sumatera Barat agar Pemda Kabupaten Solo, Pemda Kabupaten berarti bupati kan Pak, memberikan tindakan tegas kepada wali nagari ini karena semena-mena memecat orang dan melanggar undang-undang. Setelah saya menerima, saya betul-betul sedih juga Pak. Baru beberapa hari saya kok udah menyembuhkan masalah aja ini. Lalu saya bentuk tim Pak.
Saya bentuk tim mulai dari sekda yang aktif, ada asisten 1, ada asisten 2, dan juga kabak pemerintahan dan bentuk kabak hukum. Kami bentuk tim. Saya tanyakan langkah apa gitu loh. Nah, kalau makna saya dengan tegas itu seperti itu karena mereka diperingatkan kan nggak ngerti. Karena dia merasa punya dukungan. Bahkan di media sosial banyak sekali yang mengatakan begini. Tetapi saya adalah tahan hukum. Saya akan mengikuti saran dari pihak berwenang. Dalam hal ini adalah saran dari Polda Sumatera Barat yang ditujukan surat langsung kepada kami. Adapun pihak yang merasa dirugikan, dan saya dengar tadi demo cuma mak aja kok, cuma 30-40 orang doang yang tua-tua ibu-ibu aja, itu kan keluarga dia semua aja. Dan saya akan mendekati juga ke sana. Itu bukan masyarakat, dan saya tanya kepada ketua pemuda, saya tanya kepada BPN menyetujui. Tokoh-tokoh masyarakat saya tanyakan, ini ketuakannya ada di sini, menyetujui karena mereka masyarakat udah anti dengan orang ini. Jadi ada pasal lagi ya, menimbulkan huru-hara dan ketidaksenangan masyarakat, itu kan boleh juga kita berhentikan. Nah, di dasarnya kami itu. Jadi tindakan ini bukan semena-mena, bukan dari saya, karena tindakan dia sendiri, karena dia merasa dideking oleh orang hebat mungkin, maka dia semena-mena. Ini negara hukum. Dan ini juga perhatian kepada seluruh wali negara, jangan Anda semena-mena. Saya ingatkan ini kepada seluruh negara, jangan Anda semena-mena. Ya, Anda boleh dipilih oleh rakyat juga, tapi saya bisa juga memberikan sanksi kepada Anda kalau Anda tidak sesuai dengan hukum dan semena-mena di Kabupaten Solo ini. Saya akan tegas orangnya. Saya ingatkan kepada semua, ya, hati-hati, laksanakan tugas. Dan saya sudah perintahkan melalui asisten 1 dan juga DPMN agar seluruh wali negari harus tempat tinggal di kampung mereka sendiri. Tidak boleh meninggalkan nagari kecuali saya izin dari camat. Kalau itu dilakukan, berarti dia tidak sadar, tidak mau untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, berarti dia tidak siap. Saya akan berikan teguran tegas kepada mereka semua. Ya, saya maunya Solo ini bangkit, karena visi dan misi saya ini luar biasa, membangkit antara menjadikan Kabupaten Solo. Kami harus jadi kabupaten terbaik untuk semuanya. Saya sebagai wali negari Kota Gadanggugu cukup sangat terkejut dengan adanya pemberhentian dari Bupati Solo, karena yang saya paham tentang regulasi itu tentu ada mekanisme regulasi pemerintah yang harus dilakukan. Kalau memang benar-benar saya bersalah, tentu ada teguran 1, 2, dan 3. Dan saya tahu kalau saya memang diberhentikan, saya harusnya dipanggil, diperiksa bagaimana tindak lanjut dari DPMN atau pemeriksaan inspektorat, harus tahulah sekdanya atau begini, kerjasama. Itu yang saya tahu regulasi pemerintah. Sementara setelah saya telusuri, ini tidak ada. Makanya saya mengatakan secara saya pribadi menilai ini cacat hukum. Itu. Jadi regulasi pemerintah tentu kita harus paham karena kita aparatur. Kalau tidak tahu, tidak paham dengan aparatur pemerintah, tentu angkat tangan atau kita tidak mampu. Kalau seandainya untuk selanjutnya tentu kita tunggu nanti. Kalau sekarang kita maunya di sini bersama-sama masyarakat, karena ini cacat hukum. Saya tidak menerima stempel basah, 1. Yang kedua, adanya anehnya lagi pengusulan PLT itu dahulu dari surat saya diberhentikan. Itu sudah tidak baik. Karena saya tahu pemerintah Kabupaten Solo demokrasi, yang saya tahu. Tapi kalau seandainya kayak sekarang pemerintah Kabupaten Solo adalah monarki namanya, kerajaan. Kita bukan kerajaan. Saya hormat sama Bapak Bupati Solo karena beliau adalah bupati kita. Kita bukan menghujat beliau, tidak. Tentu tindak tanduk kita bekerja yang akan kita kupas. Jadi jangan nanti salah berpikir wali nagari Kota Gadanggugu sama bupati begini, tidak. Saya tidak begitu. Tentu saya menanyakan bagaimana regulasi yang dilakukan Kabupaten Solo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu karena saya keberatan itu adalah saya merasa tidak dilewati. Itu makanya saya siap mau dibawa kemana saja atau siap untuk mengusut sampai tuntas. Dasar pemberhentian Pak Wali dasarnya dari surat BPN. Setelah itu kalau tidak salah Wadir. Suratnya apa Pak? Itu Pak. Sebentar. Dugaan. Ini ada suratnya, surat pemberhentian saya, soft copy-nya saya dapat dan tertuju kepada saya karena saya diangkat bukan soft copy Pak. Saya diangkat itu cap basah stempel saya, tapi saya diberhentikan dengan soft copy. Membaca surat Ketua BPN Kota Gadanggugu nomor 03 BPN KGG 2/2021 tanggal 15 April 2021 perihal mohon petunjuk
terkait pemberhentian perangkat nagari oleh wali nagari Kota Kadang Gugu. Satu, tapi saya tidak merasa memberhentikan. Tapi sudah enak keluar ya. B. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat nomor B garing 804 garing 4 Romawi garing res titik 1 titik 24 titik garing 2021 garing Ditreskrimum tanggal 13 April 2021 perihal hasil klarifikasi. Ini hasil klarifikasi, Pak. Bukan menuntut Bupati untuk memberhentikan saya. Sampaikan kepada mereka itu yang dia minta. Bagaimana proses daripada wali nagari tersebut, karena ada pengaduan daripada Pak Jorong yang saya berhentikan katanya, gitu. Jadi klarifikasi diambil bahan dasar untuk memberhentikan saya, jelas saya tidak mau, Pak, keberatan.